Aku dan Bapak berangkat jam 9, molor 1 jam setelah Kang Asep telepon tadi. Kami telat berangkat karena menunggu Bapak di kamar, yang entah sedang ritual apa, atau mungkin sedang melafalkan doa-doa. Di kampungku jam 9 malam itu udah setara dengan jam 12 malam, karena jam 9 itu penduduk kampung udah pada tidur, tak ada tempat hiburan, tak ada pedagang, dan tak ada hingar-bingar lampu jalanan seperti saat aku di Bandung. Setelah Bagda Isya, biasanya orang sudah jarang yang keluar rumah, kalaupun ada yang keluar, itu pun hanya jika ada keperluan saja. Tapi tak banyak yang berkeliaran, para pemuda-pemudi pun hanya keluar saat ada hajatan saja, seperti dangdut, wayang golek, atau layar tancap. Mereka lebih suka di rumah menonton TV, kecuali bapak-bapak yang kebagian untuk ngeronda, sekalipun sekarang ronda sudah jarang aktif lagi, paling cepat siskamling diaktifkan kalau pas musim pencurian saja. Saya ngeluarin motor bebek lama kesayangan Bapak, yang hobinya ngadat kalau hujan. Honda Astrea Legenda, peninggalan zaman muda Bapak yang masih tersisa. Ibu meminta izin kepada Bapak untuk ikut tidur di rumah tetangga, yaitu Mbak Waryah yang seorang janda. Entah kenapa, suasana rumah menjadi sangat mencekam setelah mendapat telepon dari Kang Asep. Ibuku memang seseorang yang penakut. Sekedar info, jarak antara kampungku dan kampung Kang Asep itu sekitar 8 km. Kampung kami dipisahkan oleh perkebunan teh, dan melewati jalan besar yang sudah jelek. Aku nyalakan motor dan boncengin Bapak, dengan bismillah kami berdua berangkat menuju rumah Kang Asep. Walaupun kami masih melewati jalanan kampung, tapi suasana begitu sepi. Maklum, di desa jarak antar rumah lumayan renggang, tidak seperti di kota yang padat dan saling menempel antar rumah. Tak ada seorang pun yang kami temui di jalan, mungkin karena sudah larut, dan orang-orang sudah terlelap. Entah kenapa, malam ini angin begitu kencang, sehingga rasa dingin seperti menusuk tulang. Setelah melewati jalan perkampungan, kami melewati perkebunan warga, yang didominasi oleh kebun nanas. Di setiap kebun nanas milik warga, selalu ditanami pohon bambu. Bayangkan, pemandangan pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi di malam hari, belum lagi ketika tertiup angin, pohon bambu akan bergoyang, dan menghasilkan bunyi yang bikin ngeri. Bukan hanya bunyi, tapi daunnya yang melambai-lambai seperti tangan di kegelapan. Belum lagi mitos di desa kami, yang katanya pohon bambu menjadi sarang tempat makhluk halus. Aku membawa motor pelan untuk menghindari jalan berlubang. Keadaan malam ini benar-benar gelap, karena langit tampaknya mendung mau hujan, tak terlihat satupun bintang di langit. Konsentrasiku terpecah, antara membawa motor, dan perasaan takut yang tiba-tiba datang. Belum lagi hawa dingin dari angin malam, yang membuat wajahku terasa kaku. Ketika merasa takut, kadang kita juga akan merasa seperti diikuti. Perasaan untuk menengok ke belakang atau ke samping selalu menggoda kita. Pandangan di depan pun tak kalah horor karena gelap gulita. Perasaan was-was kalau tiba-tiba saja lampu motor menyoroti sesuatu yang mengerikan. Ngomong-ngomong soal menengok ke belakang, mitos di kampungku, konon katanya, kalau kita sedang jalan sendirian di tempat sepi, ketika takut, dan merasa diikuti, selalu saja tiba-tiba kita ingin menengok ke belakang. Maka, jangan pernah menengok ke belakang, karena katanya, kalau kita menengok ke belakang, sama dengan lambaian tangan untuk si hantu, dan dia akan merasa diajak atau dipanggil, sehingga akan mengikuti kita. Setelah melewati jalan yang diapit kebun nanas, masuklah kita ke jalan utama. Kalau di siang hari, jalan utama akan ramai oleh warga yang lalu lalang, tapi karena ini sudah malam, jadi keadaannya sepi. Bapakku tiba-tiba menyuruhku membaca ayat kursi. Mendengar perintah Bapak,
Aku jadi panik, aku hanya diam dan hanya menebak bahwa kita melewati sebuah tanjakan. Di kampungku ada sebuah tanjakan, dan hanya terkenal di sekitaran kampung saja, kata bapak. Dulu saat aku masih kecil, tepat di pinggir tanjakan itu ada sebuah pohon mahoni besar, yang dulunya ada orang yang gantung diri. Tanjakan ini juga biasanya jadi tempat para begal bersembunyi untuk merampok korbannya. Beberapa kali pernah terjadi kasus begal, dan tempatnya selalu di sini. Mungkin si perampok ingin memanfaatkan keadaan panik pengendara. Setelah melewati tanjakan itu, di samping kami ada suara kerasak-kerusuk. Aku kira itu hanya suara musang lewat, tapi suara itu seperti mengikuti kami. Aku yang gemetar dan ingin menengok ke samping, ditepuk oleh bapak. Bapak menyuruhku untuk melanjutkan dan jangan berhenti. Saat sedang menyetir dengan perasaan deg-degan, samar-samar di depan terlihat sepasang mata. Mata itu bersinar tampak kontras di tengah kegelapan. Seketika aku menginjak rem, bapak merasa kaget karena aku tiba-tiba berhenti. Tidak terlihat jelas, hanya samar-samar terlihat mata itu di tengah jalan, tapi mata itu posisinya berada di bawah, seperti sedang berjongkok. Aku mengira itu musang tadi yang mengikuti kami. Bapak tadi bilang bahwa jalan kita dihalangi, tapi aku tak mengerti maksud ucapannya. Bapak turun dari motor, dan aku menyarankan kepada bapak untuk putar balik dan pulang, tapi bapak malah membentakku. Karena teriakan bapak yang memanggil-manggil tak kunjung ada jawaban, dan sepasang sinar mata itu juga tak kunjung pergi, maka bapak mengambil batu sebesar kepalan tangan, dan dilemparkan batu itu ke arah sepasang mata. Mata itu pun tak juga pergi, malah anteng saja di depan seperti menatap kami. Karena mungkin bapak merasa kesal, bapak menyuruhku jalan pelan-pelan. Awalnya aku menolak karena takut, tapi bapak memutuskan untuk jalan duluan dan aku mengikutinya dari belakang. Lampu motor disenterkan jarak jauh untuk mastiin apa yang ada di depan itu. Begitu lampu motor menyorot ke depan, aku kaget bukan kepalang, sampai tak sengaja menekan klakson. Seekor anjing hitam berdiri persis di tengah jalan. Tubuhnya seukuran anjing normal, tapi bulunya hitam legam, dan matanya berwarna hijau. Dengan lidah terjulur keluar, anjing itu menatap kami berdua. Seketika bulu kuduku merinding, tentu saja itu bukan anjing biasa. Bapak mengusirnya, tapi anjing itu tak terusik sedikit pun. Bapak kesal karena si anjing tak kunjung pergi juga, maka bapak menyuruhku untuk terus jalan saja. Lagian anjing itu berdiri di tengah jalan, mungkin kita bisa lewat pinggir saja, tapi aku tak berani, dan menolak permintaan bapak. Entah kenapa, walaupun itu hanya seekor anjing, dan saya sering melihat anjing, tapi perasaan takut tak bisa dibohongi. Mungkin karena melihat kelakuan anjing yang seperti itu di malam hari, jadi terasa tak wajar, maka bapak memutuskan untuk memboncengku di belakang. Baru saja kita berjalan sebentar, anjing itu berdiri sigap, matanya yang tadi polos bulat, kini menyipit menatap kami. Anjing itu menunjukkan gigi runcingnya seperti hendak menerkam. Karena kaget, bapak menginjak rem. Waktu itu aku benar-benar takut setengah mati. Si anjing menggonggong keras ke arah kami. Bayangkan, suara gonggongan anjing malam-malam di tengah kebun teh yang gelap gulita. Suara gonggongan itu membahana dan menimbulkan gema. Saya komat kamit membaca ayat kursi. Entah bacaanku benar atau salah, aku tak ingat lagi karena saking paniknya. Tapi bapak malah menatap anjing itu seolah-olah sedang menantangnya. Anjing itu tampaknya menyuruh kami untuk pulang, seakan-akan menghalangi kami untuk datang ke rumah Kang Asep. Aku tak berani melihat ke arah anjing itu, tapi sesekali mengintip dari pundak bapak. Anjing itu tampak geram seperti ingin menyerang kami. Aku terus melafalkan ayat kursi, kali ini dengan suara keras karena saking takutnya.
Bapak dan anjing itu saling bertatapan cukup lama, seperti sedang melakukan perbincangan secara batin. Aku hanya menduga saja, tak bisa memastikan. Hingga kemudian, suara handphone Bapak berdering, tapi Bapak tak bergeming sama sekali. Bapak terus bertatapan dengan anjing itu, karena aku merasa gelisah dan takut mendengar suara handphone dalam kesunyian. Aku memberanikan diri mengambil handphone Bapak dan mengangkatnya. Ternyata Kang Asep menelpon lagi. Kang Asep bertanya kami sudah di mana. Aku ingin menceritakan semua kejadian yang kami alami, tapi aku tak sadar hanya menjawab bahwa kami sedang di jalan, dan tak sengaja menutup telepon karena saking takutnya. Lanjut part 3.